Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Ito Enok dan hari ini saya akan sharing mengenai aplikasi keluarga sehat lanjutan yang versi 02. Tetapi kita menggunakan user dari administrator atau operator puskesmas. Seperti sharing saya yang kemarin, itu saya sudah menjelaskan tampilan dari akun teman-teman surveyor atau tenaga input. Dan hari ini kita akan lanjut membahas mengenai akun atau pengguna dari admin atau operator puskesmas. Seperti yang kita ketahui bahwa di puskesmas itu ada 4 akun yang digunakan atau dibagikan kepada setiap staf. Di antaranya ada akun kepala puskesmas, akun administrator atau operator, akun supervisor, dan akun surveyor atau enumerator atau pengumpul data. Dan hari ini kita akan membahas mengenai akun administrator. Seperti biasa kita masuk ke websitenya Keluarga Sehat. Silakan teman-teman masukkan username admin dan password dan kita login. Pada dasarnya semua memiliki tampilan menu yang sama, yaitu kurang lebih 5: dashboard, data rumah tangga, utilitas, pengaturan, dan forum execution. Namun yang membedakannya lebih spesifik dibandingkan user-user antara surveyor dan admin maupun supervisor, itu di menu utilitas dan menu pengaturan. Kita satu-satu masuk, kita duluan ke menu dashboard. Menu dashboard itu adalah menu tampilan awal dari gambaran akunnya. Yang kedua, menu data rumah tangga. Yang membedakan data rumah tangga dari akun administrator dan akun pengumpul data atau surveyor, yaitu jika pada akun surveyor jumlah kakak yang terinput hanya sebatas dari akun tersebut. Artinya, teman-teman surveyor hanya dapat mengakses jumlah kakak yang diinput oleh surveyor itu sendiri. Sedangkan akun admin atau akun administrator, dia akan mengakses seluruh data yang telah terinput di wilayah kerja puskesmas. Seperti ini tampilannya teman-teman. Data rumah tangga di wilayah kerja puskesmas ini sudah terinput kurang lebih 4.691. Jadi teman admin itu bisa mengakses seluruh data keluarga yang ada di puskesmas tersebut. Namun kalau dibandingkan dengan akun surveyor bertugas untuk menginput. Jadi di bagian kanan atas ini ada tambahan menu tambah untuk menginput tambah anggota keluarga. Sedangkan teman-teman admin hanya fokus memantau semua data keluarga yang telah terinput. Ya, pertanyaannya, apakah admin puskesmas dapat mengedit data rumah tangga ini? Jawabannya, jika kita masih menggunakan aplikasi Keluarga Sehat versi 1.0, jika datanya incomplete, teman-teman admin bisa langsung mengedit melalui akun administrator. Tapi di aplikasi 2.0, teman-teman admin dibatasi untuk mengedit data tersebut. Jadi data tersebut hanya diedit atau dirubah oleh surveyor yang bersangkutan. Kita langsung ke menu utilitas. Seperti penyampaian saya sebelumnya di aplikasi Keluarga Sehat untuk teman-teman surveyor, jumlah menu utilitas di akun administrator ini lebih banyak dibandingkan menu utilitas yang ada di akun surveyor atau supervisor. Di sini yang membedakan ada dua menu, yaitu menu download raw data dan intervensi. Kalau kita membuka aplikasi Keluarga Sehat menggunakan akun surveyor, tidak ada menu download raw data dan tidak ada menu intervensi. Hanya sebatas menu monitoring, status pendataan, peta IKS wilayah, IKS puskesmas, dan cross tab. Sedangkan di menu administrator ada tambahan dua menu lainnya, yaitu download raw data dan intervensi. Fungsi dari menu download raw data ini tujuannya untuk mendownload semua data yang telah terinput di wilayah kerja kita download dalam bentuk Excel. Semua data rumah tangga yang ada di aplikasi atau sudah terekam di sistem Keluarga Sehat kurang lebih 4.691 ini bisa kita download dalam bentuk Excel. Jadi teman-teman tidak perlu menganalisis satu persatu, atau ada yang caranya dia mengopi satu persatu data yang telah terinput di sini, atau membuat lagi buku atau catatan tambahan untuk menginput data-data yang telah dikunjungi di keluarga. Kita tidak perlu lagi karena bisa diakses di menu download raw data menggunakan akun administrator. Silakan teman-teman klik
menu download raw data. Terus di sini ada persyaratan atau syarat, ada 4 syarat, yaitu data yang diunduh adalah data individu yang dikumpulkan. Yang kedua, pengunduhan dan pemanfaatan data individu hanya dapat dilakukan oleh pegawai puskesmas. Dalam hal ini data ini bersifat privasi, artinya tidak boleh diakses sembarang orang. Ini adalah data puskesmas yang dilindungi oleh undang-undang. Setelah itu teman-teman klik setuju. Setelah setuju, silakan teman-teman download. Ya, ini tampilan data yang telah kita download di data Raw Excel. Jadi semua KK yang telah kita input selama ini akan ditarik di aplikasi Excel. Jadi kita bisa lihat mulai dari survei ID, tanggal, waktu kita melakukan survei, nama kakaknya siapa, nomor kakak, alamat, provinsi, kabupaten, bahkan semua data-data yang telah kita tanya bisa kita akses di sini. Untuk apa data ini? Data ini digunakan untuk kepentingan dari pemegang program yang ada di puskesmas. Misalnya program Kesling ingin melihat akses jamban air bersih, bisa diakses menggunakan data ini. Kita lanjut ke menu yang berikutnya, yaitu menu intervensi. Ya, menu intervensi ini sangat penting bagi teman-teman sebagai pemegang program dalam melakukan intervensi di wilayah kerja masing-masing. Saya kasih contoh, misalnya di puskesmas Sebangki itu ada 5 desa. 5 desa ini kita akan intervensi berdasarkan 12 indikator yang ada. Misalnya indikator KB. Indikator KB ini kita bisa lihat bahwa di desa Agak itu kurang lebih ada 415 KK yang harus kita intervensi. Di Agak itu kurang lebih ada 831 KK yang harusnya menggunakan KB, namun 415 diantaranya atau sekitar 49,94% itu tidak menggunakan KB, sehingga dia dikatakan jumlah kasus. Begitu pula di Kempang Tengah, Rantau Panjang, Sebangki, dan Sungai Segak. Jadi untuk indikator 1, indikator KB atau keluarga berencana, kita bisa lihat bahwa dari wilayah kerja 5 desa wilayah kerja ini, mana yang paling sedikit akses KB-nya. Kita bisa lihat bahwa ini persentasenya tertingginya di Sebangki, yaitu sebesar 70,14%. Begitu pula juga dengan indikator yang kedua, indikator ketiga, dan sebagainya. Kita bisa lihat berapa kasus yang harus kita intervensi di setiap desa. Di sini sudah ada juga grafik, dan yang paling penting di sini ada menu tambahannya. Di pojok kanan ada chart konteks menu. Ini kita bisa lihat secara full screen seperti ini. Kita bisa print, kita bisa download. Downloadnya bisa disimpan langsung dalam bentuk PNG atau JPEG atau PDF, dan juga kita bisa download dalam bentuk Excel. Atau teman-teman bisa melakukan edit melalui menu Open in High Chart Load. Jadi ketika kita klik menu Open High Chart Load, maka kita diarahkan ke website untuk mengedit langsung di Excel. Jadi dari dashboard intervensi ini kita bisa melihat pemantauan intervensi kita, perkembangannya sudah sampai mana. Setiap indikator ada kasusnya dari per desa, ini yang harus kita tekan. Ya, di dashboard intervensi ini juga kita bisa melihat data sampai detail. Misalnya teman-teman di kasus indikator 1, keluarga berencana, tertingginya di desa Sebangki. Ada kurang lebih 155 kasus dengan persentasenya 70,14%. Kita bisa lihat sampai detail, kira-kira itu di RW mana atau dusun mana. Kita bisa klik lagi di desanya, terus kita akan pantau. Di desa itu ada 5 dusun. Di dusun satunya ada 27 kasus, dusun 2 ada 11, dan seterusnya. Kita bisa pantau lagi di RT. Ternyata di RT 1 ada 19 kasus dan RT 2 ada 8 kasus. Nah, ini dashboard intervensi ini sangat terinci dan sangat jelas. Jika dalam penginputan data teman-teman itu, penginputan nama keluarganya sudah sangat rinci sampai dengan tingkat RT dan admin sudah memastikan semua itu benar, maka untuk pemantauan dashboard intervensi ini pun sangat menarik. Kita bisa melihat sampai serinci-rincinya. Jadi untuk yang membedakan menu utilitas dari akun administrator dengan akun yang lainnya, hanya di bagian menu raw data dan menu intervensi yang menurut saya
sangat membantu teman-teman pemegang program untuk menganalisis dan mengintervensi. Selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan. Di menu pengaturan ini ada beberapa perubahan yang dilakukan dibandingkan versi sebelumnya, yaitu di bagian menu wilayah kerja, rukun warga, sasaran wilayah, dan surveyor. Jika dibandingkan aplikasi sebelumnya, di menu pengaturan kita hanya dapat melakukan user management. Menu user management ini tujuannya untuk kita melihat seluruh user yang terdaftar di wilayah kerja kita, mulai dari surveyor, supervisor, kepala puskesmas, juga termasuk admin. Kita juga bisa melakukan user baru untuk menambah supervisor atau surveyor, dan kita juga bisa menghapus user yang menurut kita itu tidak terlalu lagi dibutuhkan. Yang berikutnya ada menu wilayah kerja. Tujuan dari menu wilayah kerja ini, puskesmas bisa menentukan wilayah kerja. Misalnya, puskesmas ini mungkin ada perubahan wilayah kerja. Kita bisa memilihnya di sini dan ditambahkan ke wilayah kerja kita. Atau kita juga bisa menghapus jika ada perubahan wilayah kerja yang sebelumnya desa itu masuk wilayah kerja kita, tapi karena ada pemekaran sehingga kita bisa menghapusnya. Atau kita juga bisa memasukkan wilayah kerja tambahan. Yang berikut adalah rukun warga. Ya, rukun warga ini sangat menarik, teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa di akun sebelumnya itu untuk rukun warga baik RW maupun RT itu kita hanya memasukkan digit angka seperti 001, 002 dan seterusnya. Namun di aplikasi versi 2.0 kita bisa masukkan tambahan nama rukun warganya. Misalnya saya kasih contoh, di Sebangki itu ada desa Sebangki yang rukun warga atau dusunnya sebelumnya kita masukkan 001, ternyata dia memiliki nama rukun warga yaitu Dusun Pak Leung. Di sini kita bisa masukkan di sini. Ya, yang berikut adalah menu sasaran wilayah. Menu sasaran wilayah ini tujuannya untuk kita menentukan sasaran keluarga dari setiap desa yang kita miliki atau setiap kelurahan yang kita miliki. Misalnya target kita tahun 2020 di desa tersebut yang belum tercapai 100 KK, silakan kita input target 100 KK dan kita simpan. Yang berikut adalah menu target surveyor. Menu target surveyor ini tujuannya kita memberikan target kepada setiap surveyor untuk melakukan kunjungan keluarga atau penginputan. Di tampilannya akan muncul seperti ini, silakan kita pilih surveyornya siapa yang terdaftar di puskesmas kita, terus kita kasih targetnya berapa KK, terus kita simpan. Jadi teman-teman surveyor tidak dapat menginput menggunakan aplikasi surveyor jika belum diberi target oleh teman-teman admin. Nah, ini perubahan yang dilakukan dibandingkan aplikasi Keluarga Sehat 1.0. Ya, mungkin ini beberapa gambaran dari menu utilitas dari teman-teman pemegang program atau admin di puskesmas. Ada menu download raw data, menu intervensi, dan juga di menu pengaturan ada tambahan beberapa menu baru yang mungkin sangat membantu kita dalam manajemen PISPK atau program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di puskesmas masing-masing. Ya, semoga video ini membantu teman-teman untuk melaksanakan intervensi di puskesmas masing-masing. Jika ada kekurangan atau ada kekeliruan, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar untuk kita sama-sama berbagi ilmu. Terima kasih dan sampai jumpa.